Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, oreworo kuroren. Untuk konten kali ini bakal agak rada-rada ya, karena kita akan kembali membahas mengenai keresahan saya terhadap apa yang sedang kerap terjadi. Sebenarnya juga dari dulu sih, kita mau membicarakan soal Digimon Adventure yang terus-terusan di milking. Contoh milking itu seperti apa, dan apakah milking itu bagus untuk ini, dan dengan curcol pastinya teman-teman. Ini peristiwa yang menimbulkan cukup banyak pihak mengalami keresahan. Ya sebenarnya sih saya nggak masalah amat sih ya, tapi ya masa harus itu mulu ya kan? Itu namanya ada masalah ya. Oke lah, langsung aja guys. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah biar tahu kapan saya bakal upload lagi guys. Tekan loncengnya ya. Ikut saya di Salgeto Open. Sebelum mulai kita akan bedah pengertian dari milking. Jadi apa sebenarnya milking itu? Nanti kalian lihat di sini aja ya. Saya bakal jelasin secara awam dulu. Milking itu ibaratnya kita memerah susu untuk kemudian dijual dan menghasilkan uang. Tapi kita akan pilih si penghasil susu terbaik untuk cuannya kita. Jadi si terbaik ini akan selalu kita sayang-sayang supaya kita bisa perah terus dan dapat cuan yang amat sangat banyak. Sampai bahkan kita lupa sama penghasil susu lainnya. Nah itu adalah kondisi saat ini, dimana Adventure terus-terusan jadi bahan untuk membesarkan nama Digimon. Dan mereka lupa dengan series Digimon yang lainnya, termasuk Epmon teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, saatnya mulai teman-teman. Kita harus mulai dari mana ya? Mungkin dari masa kejayaan Digimon Adventure ya. Series ini merupakan awal dari segalanya. Digimon banyak dikenal juga dari series ini. Dan seterusnya dalam banyak hal seperti cerita dan memori, ini adalah series terbaik, which once a masterpiece of a lifetime, but now everything has changed. It's good that this series is eternally with us, but the others also need a good treatment. Ya jadi kan emang walaupun bagus Digimon ada bersama kita sampai tua juga, series lain butuh perhatian. Adventure nggak lagi dipandang sebagai masterpiece sejak terlalu sering di milking teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dampaknya kayak gimana ke fanbase-nya. Ada yang masih suka, ya jelas. Ada yang netral, ini juga wajar. Tapi beberapa juga udah bosen dan jadi nggak suka sama Digimon lagi. Ada series lain pun serasa nggak ada pengaruh apa-apa buat ngubah mood fans yang udah lama. Kalau masih baru ya oke lah, welcome to Digimon, I hope you can enjoy it together with us. Sebenarnya untuk milking akhir-akhir ini series lain juga kebagian tiap tahun dalam rangka memperingati 20 tahun seriesnya. Kayak pas Tamers dan Frontier kemarin, tapi nggak semegah Adventure teman-teman. Itu series yang dimiliki setiap tahun pasti ada teman-teman. Dimana-mana pasti kita bakal lihat si Taichi dan Agumon. Bahkan di event di Jepangan, lagu Butterfly selalu ada, but no for other series opening. Oh my god, I want to hear Fire on the local event. Or it could be Faction. Kalau nggak percaya pas saya ngevlog di FJU, itu lagu Butterfly nggak pernah absen. Ya satu sisi positif kita bisa mengenalkan Digimon. Sisi negatifnya yang jadi muka tuh Adventure terus, yang nampak Adventure terus. Jadi series lain nggak bakalan dianggap, bahkan nggak bakal ada yang tahu gitu. Takutnya ya. Mungkin tahu tapi nggak terlalu wah aja gitu. Dan gimana kalau Tamers yang di milking? Not bad. Tapi Tamers juga salah satu series yang cukup nampak walaupun nggak senampak Adventure. Kemarin setahun penuh Tamers dapat jatah milking lengkap ya. Ada rilisan dim cardnya sampai rilis 2 kali. Terus SCSA di Arc lengkap sama kartunya. Apalagi tuh yang ini Advanced Deck Belzebumon ya. Deck spesial isinya Belzebumon dan supportnya. Ini juga ada kartunya Ai dan Mako teman-teman. Aduh Tamers lagi. Tapi Belzebumon keren jadi gak apa-apa. Anjir Dabusta banget. Double standard gak tuh. Fitur SCSA nya juga sama sih. Ada lagu, kalimat, sama card flash. Kalau card flash itu fitur unik yang ada di Arc sih. Kalau di 3 kan Jogress ya, sama Digimental Up. Terus ini juga kalau nggak salah di Arc itu ada Digimon Analyzer-nya. Dan beda-beda juga untuk setiap warnanya. Itu jelasin dari POV-nya Takato, Genria, sama Ruki gitu kan. Nah terus evolusi-evolusinya juga udah pasti ada dong. Nanti juga mau rilis yang ultimate versionnya yang punya Takato tuh, emas-emas itu kan, yang bisa jadi Crimson Mode juga. Kemarin juga rilis kan Figure Standard Amplified Dukemon sama Belzebumon. Ini berdua nggak bisa dipisah apa ya? Kalau salah satu ada, pasti satunya juga bakalan ada di berbagai media yang beda juga gitu. Selain di Savers lah pastinya, soalnya di Savers itu emang nggak ada Belzebumon. Ada sih, tapi cuma nge-flashback doang. Rivalannya mereka tuh sampai kemana-mana coba. Di Digimon World Data Squad juga kan lawan Demon Lord, ada Belzebumon, dan Agumon kita bisa jadi Dukemon. Di Digitize juga sama, kita bisa dapet Dukemon sama si Belzebumon. Gila ya. Itu si Sakuyamon juga ada sih, tapi
nggak semuanya si Sakuyamon ngikutin mereka berdua gitu kan. Kadang-kadang doang ngikut. Sengargomon malah hampir nggak ada, hampir nggak pernah. Padahal MVP di Tamers tuh dia, bukan Dukmon maupun Beelzebumon. Justimon gimana? Aduh, ntar malah fokus ke Rio story-nya kalau terlalu ngarepin dia ya. Enggak, canda-canda. Ya oke lah, kalau Justimon saya netral aja teman-teman. Kisahnya juga udah selesai si Rio tuh, jadi nggak usah dilibatin lagi juga nggak masalah sih. Cukup selesai di Tamers saja story-nya si Rio. Kasian boy, bebannya dia paling berat soalnya. Oke. Anyway, kita bisa sebut generasi awal sebagai The Big Three, yaitu Adventure, Zero Two, dan Tamers. Ini yang paling dikenang dan dikenal banyak sih. Frontier dan seterusnya, aduh. Padahal bagus juga menurutku Digimon itu justru lebih baik kalau tiap seriesnya itu menampilkan berbagai ide dan konsep yang beda-beda. Tapi yang disorot malah 3 ini terus ya. Sayang aja Zero Two itu nggak se-overrated dan high profile kayak pendahulu dan penerusnya. Ya walaupun Zero Two masih bagian dari Adventure sih, tapi dalam kasus ini kan kita bisa anggap ketiga series ini beda semua ya. Kita lihat aja dari milkingnya gimana ya, itu kayak sekarang ini. Tahun lalu Tamers rilis banyak merch, sampai ada yang barengan Frontier, itu High Frontier lumayan tapi nggak gitu kerasa gitu loh. Nggak kerasa mendominasi maksudnya dibanding sama Tamers. Paling nggak kemarin sempat kita lihat lah perbincangannya Takuya sama Hiro di interview di Digicon ya. Seiyunya pak. Terus sekarang gantian Vmon yang dimunculin. Merch Zero tuh mulai dibocorin mereka bakal ngasih apa, sementara si Agumon itu muncul selamanya. Udahlah, ini gak usah di breakdown lagi ya. At least Savers udah mulai menampakkan diri teman-teman. Pas rilis Amplified Shine Greymon itu asli keren banget cok. Itu ada fitur apa, jointnya itu banyak banget ya, bisa nengok sana sini. Jointnya ada berapa itu lehernya Shine Greymon ya. Terus ada Geo Grey Swordnya bisa dibagi 2. Oh gila. Setelahnya mau dirilis lagi Metal Greymon 2020, Adventure lagi. Ini lama-lama jadi rasis gini ya. Yang bawa nama besar Adventure auto di milking. Kemarin juga Black War Greymon, Imperial Dramon, bahkan Mugen Dramon juga dijadiin ini Amplified gitu kan. Dengan kualitas Amplified tuh udah pasti bagus dan sangar teman-teman. Ini lihat aja nih, paling ntar dalam beberapa waktu kemudian Were Garurumon yang 2020, terus Blitz Greymon, Crash Garurumon, sama bahkan Omegamon Alter S tuh bakalan dibuatin figurize-nya yang Amplified. Tinggal tunggu waktu aja teman-teman. Ayo, perkiraan kita harus nunggu 5-10 tahun buat lihat merch Saver sama Cross Wars rilis ya. Ini belum Fmon loh teman-teman. Adventure 2020 dan bahkan Ghost Game juga belum loh. Astaga, pas lagi gitu ntar malah tayang anime Digimon baru lagi. Nah, pusing udah. Belum kalau pengen bahas kan di channel ini. Untuk selebihnya mungkin seharusnya kita nggak perlu bahas lagi, but show must go on. Cross Wars nampilin banyak hal secara besar-besaran di seriesnya, tapi milkingnya malah berasa kurang banget. Rilis Lini Toys juga pas season awal doang, seterusnya udah nggak ini lagi, nggak rilis lagi gitu kan. Kayak Omega Shoutmon, Zigreymon itu nggak ada. Seenggaknya crossloadernya sekarang udah digoreng teman-teman. Itu Digivice multifungsi pak, yang pertama kali menggunakan layar LCD color. Jadi layarnya tuh berwarna gitu teman-teman. Terus bisa denger lagu juga, bisa teman-teman colok headset di situ ada lubangnya. Itu benar-benar menarik lah fiturnya. Dan kita di sini bisa kumpulin Digimon juga, asik ya. Minusnya paling di bagian rollernya, kalau dapet yang bagus ya syukur. Kemarin sempat diobrolin juga di grup kan soal crossloader ini. Cuman postingannya tenggelam pak. Di grup Digigen ada kok teman-teman. Kalau Fmon ya, aduh ini lagi. Ini gimana mau di milking coba? Ini orang tamatnya tahun pas tamatnya itu langsung kelar juga. Gak dapet adaptasi Inggris juga. Tapi kalau mau rilis di Digimon Card Game sih mungkin masih ada harapan. Dan saya penasaran dulu, Fmon tuh katanya ada card gamenya sendiri ya. Saver sama Cross Wars juga ada sih, cuman tetap yang awet Digimon Card Game yang lawas kayaknya, sampai akhirnya digantiin sama Digimon Card Game yang baru ini teman-teman. Nah terus Adventure 2020 itu denger-dengar emang tujuannya buat menarik fans lama dan baru, dan saat bersamaan untuk merilis card game baru ini dengan menampilkan mereka di rilisan kartunya. Sampai akhirnya Ghost Game tayang, mereka makin gencar ke VB dan akhirnya dikembangkan lagi ke VB BE, sekaligus ngiklanin Digimon yang ada di lini Dimcard dan B-Memory. Nah itu juga bisa ngepas sama episode yang tayang per minggunya. Hebat sih, asli itu Urban Legend juga mikir kali penulisnya pak buat dimasuk-masukin ke situ, sama Digimon yang pas itu apa-apa aja gitu kan. Cuman kita juga nggak bisa mastiin itu kebetulan apa emang udah direncanain ya. Cuman ini asli saya akuin ini
writernya Ghost Game big brain banget ya. Intinya ya hanya Bandai dan Toei yang tahu. Setamatnya Ghost Game ya udah mereka fokus ke anniversary ke 25 Digimon. Terus mau rilis apaan ke depannya juga kita belum ada kepastian juga. Katanya selain novel, Digimon Seekers juga ini lagi ada rencana soal game ya. Terus Zero Two ini mau ada movie-nya dan juga Digimon Story berikutnya. Ini Digimon Story game ya teman-teman. Kayak Cyber Sleuth gitu. Digimon Story berikutnya tuh kita dijanjiin bakal fokus ke Olympus 12 bukan lagi Royal Knights. Itu lihat aja deh itu rumor apa emang bener kalau sekalinya game itu rilis ya teman-teman. Soalnya ini game Gen juga belum ada kabar lagi. Terakhir cuman kedengeran rumor itu doang. Nah kesimpulannya dampak Milking itu gimana? Ya sebenarnya semua series tuh dapet sih, cuman terlalu fokus ke Big 3-nya itu. Series lain kayak kurang diperhatiin gitu loh. Harus nunggu 20 tahun anniversary juga nggak ngangkat banget kayak si Adventure. Makanya orang tuh paling nggak bakalan lirik atau bahkan nganggep Digimon selain Adventure. Kecuali yang emang bener-bener ngefans sama series lain gitu loh. Soalnya fans yang makin ninggalin Digimon tuh juga kita nggak bisa ngubah itu teman-teman. Tapi kita bisa berbagi dan memberikan informasi terkait Digimon yang mudah-mudahan bisa tersampaikan. Kan bagus kalau mereka tahu Digimon masih akan berlanjut ya. Untuk contoh Milking lainnya sebenarnya masih ada di luar Digimon, tapi mungkin nggak di sini ya. Ini videonya durasinya udah cukup lama. Nanti di video berikutnya aja ya. Ya jadi itulah keresahan soal Milking Digimon Adventure beserta dampaknya. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada misinformasi bisa dikoreksi, boleh banget, silakan banget malah teman-teman. Makasih banget lah pokoknya buat kalian yang selalu support, selalu membantu saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Ke akhir kata saya Rokuroren undur diri. Hai, Rokuroren Otsukare. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。